semuanya, nah kembali lagi di Nafis Page Channel. Oke teman-teman, jadi aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi tarantula pokis aku itu, semua pokis aku ada Poecilotheria metallica, regalis, dan rufilata. Enclosure-nya udah mulai kekecilan teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau rehousing mereka ke enclosure baru, yang mana enclosure baru ini lebih luas lagi. Jadi mereka pertumbuhannya akan lebih cepat lagi nantinya. Jadi tonton video sampai habis, dan seperti biasa teman-teman jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan cerita ini, klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian. Oke, langsung kita lihat videonya, check it out. Nah oke teman-teman, jadi di depan kita ini udah ada dua tarantula Poecilotheria regalis. Nah ini bisa kita lihat sekilas abdomennya itu. Kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, dia itu abdomennya biasanya kan Poecilotheria itu motif di abdomennya itu kan ada belahan gitu teman-teman. Nah tapi ini nggak ada, kemungkinan dia itu adalah betina. Kalau misalnya yang satu lagi ini sepertinya, nah kalau jantan dia ada belahan gitu teman-teman tuh. Jadi dia kayak keris gitu tapi tengahnya ada belahan. Sedangkan yang ini sekedar info aja supaya kalian tahu teman-teman. Jadi kalau misalnya jenis pokis itu untuk mengetahui sexingnya itu bisa sekilas kita lihat dari visual ya teman-teman, nggak mesti dari kulit moltingnya. Ini coba aku tunjukin ke kalian, jadi nanti kalian juga bisa tahu perbedaannya. Oh my god, Allah kabur. Nggak bisa. Kebetulan tarantulanya lepas, jadi ini sekalian aku tunjukin aja teman-teman. Nah, jadi motif di abdomennya itu atau di perutnya ini teman-teman, ini bisa kita lihat yang bentuk keris itu dia nggak ada belahannya teman-teman, nggak seperti Poecilotheria jantannya tuh. Kalau misalnya ini tadi kan dia masih ada belahan tuh teman-teman di perutnya, sedangkan ini motif di abdomennya ini nggak ada belahan di tengahnya. Jadi bisa disimpulkan ini betina. Tapi kalau mau lebih pasti lagi, memang sexingnya itu harus pakai kulit molting teman-teman. Karena kebetulan ini tarantulanya juga udah keluar dari enclosure lamanya ini, sekalian kita rehousing terus, dan nanti kita akan review si enclosure barunya ini sebelum kita rehousing yang lain teman-teman. Oke? Hello girl. Oke, tarantulanya udah masuk teman-teman ke dalam enclosure barunya. Ini mungkin coba aku tutup dulu enclosure-nya supaya dia nggak keluar lagi. Sebetulnya tadi aku mau review enclosure barunya dulu, baru aku rehousing tarantulanya supaya kalian bisa lihat setup dari enclosure baru tarantula pokis ini. Karena memang hari ini aku mau rehousing semua tarantula pokis aku ke enclosure baru. Nah jadi yang aku pakai ini adalah box container ukuran kurang lebih 30 kali 15 teman-teman. Ini bisa kalian beli di toko-toko plastik ataupun tempat orang jual alat-alat rumah tangga, pasti kalian bisa dapatin ini. Kemudian di atasnya itu aku bolongin untuk ventilasi atau saluran udara dia ya teman-teman, supaya sirkulasi udaranya di dalam bisa bagus. Nah jadi di sampingnya aku buat juga, kalau misalnya kalian mau kelihatan rapi bolonginnya, sebaiknya kalian tandain dulu dengan spidol permanen pakai penggaris, baru nanti kalian bolongin pakai solder teman-teman. Nah jadi kelihatan rapi. Kemudian di sini aku udah tulis juga namanya teman-teman. Jadi walaupun memang bisa dibilang kayak aku mungkin kalau ngelihat tarantula udah tahu apa jenisnya teman-teman, tapi supaya nanti pas aku bawa keluar, karena kan aku ada juga ikut-ikut acara kayak pameran ataupun festival gitu, pasti aku bawa tarantula. Nah jadi supaya orang juga bisa lihat apa sih nama tarantula ini, dan juga supaya aku nggak susah ngejawab semua orang yang nanya, jadi mereka bisa lihat nama tarantulanya di sini teman-teman tuh.
Oke, ini tampilan luarnya. Kemudian mungkin kita akan review dalamnya dulu, sekalian nanti kita misting karena memang kokopitnya agak kering teman-teman. Jadi bagian dalam dari enclosure-nya itu seperti ini. Bawahnya itu aku buat kokopit karena memang rata-rata orang kalau misalnya pelihara tarantula itu media dasarnya pasti kokopit teman-teman. Nah, baru aku tambahin sphagnum moss. Karena kenapa? Karena sphagnum moss ini bisa menahan kelembapan cukup lama. Jadi kalau misalnya kita agak terlambat sedikit menyiram ataupun misting enclosure-nya ini, jadi kelembapannya tetap ada karena memang sphagnum moss itu adalah media yang bisa menahan kelembapan cukup lama. Sebetulnya kemarin aku pengen nambahin daun kering juga, tapi karena memang lagi kosong aku nggak tambahin daun kering. Kalau misalnya kalian mau tambahin daun kering supaya enclosure-nya itu kelihatan lebih natural lagi, boleh-boleh aja teman-teman, sah-sah aja sih. Nah, kemudian karena memang pokis ini atau jenis tarantula Poecilotheria adalah tarantula yang tipenya itu arboreal atau tarantula pohon. Jadi memang di enclosure-nya itu harus kita buat batang-batangan atau kayu-kayuan teman-teman, supaya dia bisa buat rumah ataupun nge-webbing di pohonnya ini supaya dia itu nyaman teman-teman, karena memang mereka ini dasarnya adalah tarantula arboreal. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya tarantula Poecilotheria mau jenis apapun itu, sebaiknya kalian taruh kayu supaya dia itu bisa nangkring di atas kayunya. Nah, itu dia udah jalan teman-teman. Oke, kemungkinan bisa dibilang ini adalah betina. Untuk perbandingannya aku akan rehousing langsung si jantannya juga supaya kalian bisa lihat perbedaan abnomen dari betina dan jantan. Oke, sebelum kita tutup aku mau misting dulu. Nah, ini mistingnya nggak usah terlalu basah teman-teman, karena memang mereka ini nggak butuh kelembapan yang begitu banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke tarantula Poecilotheria regalis yang satunya lagi. Jadi tarantula regalis ini aku punya 2 ekor, kemudian Metallica aku juga punya 2 ekor, dan Rufilata aku cuma punya 1 ekor teman-teman. Karena aku pengen memperlihatkan ke kalian juga perbedaan sekilas antara jantan dan betina dari tarantula pokis. Karena kebetulan regalisku ini seperti yang aku bilang tadi, mereka itu kelihatan sepasang ya teman-teman, jantan dan betina. Tapi kalau misalnya Poecilotheria metallica aku itu sekilas aku lihat dua-duanya adalah jantan teman-teman. Jadi nanti Poecilotheria metallicanya aku rehousing cuman yang 1 ekor aja, aku tunjukin di video ini, dan yang satu nanti aku skip supaya videonya nggak terlalu panjang juga teman-teman. Nah, biasanya kan kalau misalnya video kepanjangan pasti ada yang bosan. Makanya untuk Poecilotheria metallica nanti aku akan tunjukin cuman 1 ekor aja pas rehousingnya. Nah, jadi ini satu lagi Poecilotheria regalisnya, seperti yang aku bilang tadi teman-teman. Ini kita buka dulu, kayunya kita ambil. Oh iya, informasi tambahan. Jadi Poecilotheria ini adalah tarantula arboreal dari Old World teman-teman. Nah, karena tarantula itu dibagi jadi 2 bagian, ada Old World dan New World. Nah, yang Old World mereka itu semua racunnya racun tinggi teman-teman. Bisa dibilang tingkat racun mereka itu tinggi. Jadi aku nggak saranin kalau misalnya kalian pegang langsung tarantulanya seperti yang aku lakuin tadi ya teman-teman, handle langsung di tangan. Kalau misalnya kalian pemula, apalagi kalian baru-baru memulai pelihara yang jenis pokis-pokis, aku saranin kalian jangan pegang langsung tarantulanya. Oke? Nah, ini coba aku keluarin. Nah, kalian lihat teman-teman, mungkin sekilas kita ini coba aku keluarin. Oke, nah dia udah masuk. Mudah-mudahan dia nggak bergerak supaya kita bisa lebih jelas melihat abnomennya. Hati-hati. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia yang aku bilang, aku maksud di abnomennya itu. Nah, kalau ini kan dia kelihatan ada seperti garis 2 ya teman-teman.
Nah, karena memang di tengah itu ada belahan gitu, membelah motifnya. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk sementara ini adalah jantan. Tapi kalau misalnya mau lebih pasti memang harus sexing dari kulit molting teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau susah, ya begitu, sekilas kita bisa lihat dari visualnya cara bedain pokis jantan dan betina. Oke, selanjutnya di sini ada Poecilotheria metallica. Nah, seperti yang kita tahu, Poecilotheria metallica ini identik dengan birunya, teman-teman. Nah, memang khas dari metallica itu adalah warna birunya. Kalau misalnya nggak biru, udah pasti itu bukan metallica, teman-teman. Nah, ini coba aku keluarin dan sekalian kita akan lihat nanti visualnya. Karena memang setelah aku perhatiin dua-duanya kayaknya mereka itu jantan ya teman-teman. Oke, ini coba aku keluarin dulu. Oke, ini metallicanya udah aku keluarin dari enclosure lamanya. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini bagian perutnya itu motifnya juga terbelah ya. Makanya aku bilang tadi kemungkinan ini jantan juga. Jadi kalau misalnya nanti aku mau matingin mereka atau ngawinin mereka, terpaksa aku harus nyariin betina lagi teman-teman. Nah, ini kelihatan banget tuh motifnya itu terbelah. Mungkin kalau kalian nggak percaya, kalau misalkan kalian punya Poecilotheria, nanti kalian bisa lihat yang motifnya terbelah sama yang kayak tadi nyatu gitu teman-teman. Baru nanti kalian cek lagi kulit moltingnya apakah benar yang ada belahnya ini jantan dan yang full adalah betina teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini kebirunya nggak terlalu nampak karena memang dia ini belum molting teman-teman, belum ganti kulit, jadi birunya itu kurang ketara ya. Ini langsung kita rehousing aja. Oke, halo boy. Oke, ya udah masuk ke enclosure barunya. Sekarang kita lanjut ke tarantula yang terakhir, yaitu ada Poecilotheria rufilata. Oke, di tarantula terakhir ini, pokis yang terakhir ini bisa dibilang ini adalah pokis kesayangan aku banget teman-teman. Karena memang pokis ini sebelum aku beli teman-teman udah lama banget aku damba-dambakan. Dan dulu aku untuk membeli tarantula ini bisa dibilang nabungnya cukup lama, karena memang harganya bisa dibilang berkali lipat dibandingkan dengan metallica dan regalis teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di depan ini, jenisnya adalah Poecilotheria rufilata. Nanti aku akan tampilin di sini gambarnya. Jadi memang rufilata ini bagus banget. Marking di badannya itu bisa dibilang seperti kuning stabilo, tapi bulunya itu warna merah teman-teman. Makanya dibilang Poecilotheria rufilata ini adalah red slate ornamental. Tarantula ini sama seperti Poecilotheria lainnya, dia itu berasal dari India juga teman-teman. Dan dia pun bisa kita lihat sekilas abdomennya itu motifnya terbelah ya. Jadi bisa disimpulkan ini juga jantan teman-teman. Oke. Ini coba aku keluarin dulu tarantulanya supaya kalian bisa lihat lebih jelas juga. Nah, ini enclosure-nya enclosure dari dia sling. Jadi enclosure ini aku buat sendiri. Kalau misalnya kalian mau aku buatin videonya, sebetulnya aku udah pernah buatin videonya sih. Tapi kalau misalnya kalian mau aku buatin lagi bagaimana cara membuat enclosure kayak gini, nanti aku bakalan buat lagi teman-teman. Oke. Ini coba kita keluarin dulu tarantulanya. Karena memang rufilata ini karakternya agak lebih malu daripada tarantula-tarantula pokis aku yang lain. Nah, mungkin kalian lihat, oke, nggak kelihatan. Ini coba aku keluarin dulu supaya lebih kelihatan teman-teman. Keluar nak. Oke, ini udah keluar. Dia menuju ke bahu aku teman-teman. Si rufilata ini selain dia itu ngebolt teman-teman, dia ini juga suka ngelompat teman-teman. Jadi
ngelompatnya itu nggak nanggung-nanggung, jauh banget. Makanya tadi aku nangkapnya agak lama gitu teman-teman. Nah jadi ini dia tarantulanya. Ini aku tutup dulu supaya dia nggak kemana-mana teman-teman. Nah jadi ini dia penampakannya Poecilotheria rufilata. Kalau sekilas mungkin kita bisa lihat bulunya yang agak merah-merah gitu. Mungkin aku nanti akan tampilin dia lompat baru ngebolting. Aku nggak tahu entah cuman punya aku ataupun mungkin karakter rufilata seperti itu ya teman-teman. Oke, ini langsung kita masukin aja, atau mungkin kita siram dulu ya. Siram dulu. Oke. Come on boy. Enclosure baru. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia semua tarantula yang tadi kita rehousing. Alhamdulillah rehousingnya udah selesai. Ada Regalis, Metallica, dan Rufilata. Terus ini adalah Chaco goldeni aku teman-teman, atau Grammostola pulchrips aku. Ya, ini adalah tarantula aku yang paling gede untuk sementara ini. Terus di bawah ini juga, nah itu semua tarantula aku. Ini kemarin Gecko yang kita unboxing. Nah, di sini ada CST juga. Jadi kalau misalnya nanti aku ada rezeki, insya Allah nanti satu persatu akan aku rehousing ke enclosure besar kayak gini ya teman-teman, supaya mereka juga seragam dan kelihatan rapi. Jadi ini dia semua tarantula. Nah di sini ada kalajengking juga, Hottentotta. Terus di sini ada semua sugar glider kita teman-teman. Oke, mudah-mudahan video rehousing tadi bisa menghibur kalian semua dan sedikit banyaknya bisa memberikan kalian manfaat. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, comment, share juga kepada teman-teman kalian dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.